Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pertama-tama, apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Ini adalah nama penyakit menular yang disebabkan oleh sejenis virus corona yang baru ditemukan, yaitu SARS-CoV-2. Virus corona sebenarnya bukan hal baru, ada banyak jenisnya dan sebagian besar hanya menyebabkan penyakit pernapasan ringan seperti flu biasa. Namun SARS-CoV-2 ini berbeda karena bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius pada sebagian orang. Lalu, bagaimana cara kerja virus ini di dalam tubuh kita? Bayangkan begini, virus SARS-CoV-2 masuk ke tubuh kita, biasanya melalui hidung, mulut, atau mata. Setelah masuk, virus ini akan mencari sel-sel di saluran pernapasan kita, seperti di tenggorokan dan paru-paru. Virus ini punya semacam kunci di permukaannya, yang cocok dengan gembok di sel-sel tubuh kita. Ketika kunci dan gembok ini bertemu, virus bisa masuk ke dalam sel. Di dalam sel, virus akan membajak mesin sel untuk memperbanyak diri, menciptakan ribuan salinan virus baru. Proses ini merusak sel-sel yang terinfeksi dan memicu sistem kekebalan tubuh kita untuk bereaksi. Reaksi inilah yang menyebabkan gejala-gejala yang kita kenal, seperti demam dan peradangan. Sekarang, kita beralih ke cara penularan. Ini adalah bagian yang paling krusial untuk dipahami agar kita bisa mencegahnya. Cara penularan utama COVID-19 adalah melalui udara. Ketika seseorang yang terinfeksi berbicara, batuk, bersin, atau bahkan bernapas, mereka mengeluarkan partikel-partikel kecil dari mulut dan hidung mereka. Partikel ini ada dua jenis utama, droplet, yang ukurannya lebih besar dan cenderung jatuh ke permukaan dalam jarak dekat, dan aerosol, yang ukurannya sangat kecil dan bisa melayang di udara lebih lama, seperti asap. Jika kita menghirup partikel-partikel yang mengandung virus ini, kita bisa tertular. Itulah mengapa penularan sangat mudah terjadi di ruang tertutup yang ramai, dan ventilasinya buruk karena aerosol bisa menumpuk di udara. Selain itu, penularan juga bisa terjadi jika kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, lalu menyentuh wajah kita, terutama mata, hidung, atau mulut. Namun, para ahli sepakat bahwa penularan lewat udara adalah jalur yang paling utama. Gejala COVID-19 sangat bervariasi antar individu. Gejala yang paling umum mirip dengan flu seperti demam, batuk kering, sakit tenggorokan, hidung meler atau tersumbat, dan rasa lelah yang luar biasa. Beberapa orang juga mengalami sakit kepala, nyeri otot, kehilangan indera penciuman atau perasa, mual, atau diare. Namun, yang perlu diingat adalah banyak juga orang yang terinfeksi, tapi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Mereka ini disebut sebagai orang tanpa gejala atau OTG. Meskipun tidak merasa sakit, mereka tetap bisa menularkan virus kepada orang lain. Inilah yang membuat penyebaran virus ini menjadi sangat sulit dikendalikan, karena kita tidak selalu tahu siapa yang sedang membawa virus. Nah, setelah tahu apa itu COVID-19 dan bagaimana cara penularannya, sekarang bagian terpenting, bagaimana cara kita mencegahnya. Kabar baiknya, ada banyak langkah efektif yang bisa kita lakukan. Yang pertama dan paling fundamental adalah vaksinasi. Vaksin COVID-19 telah terbukti sangat efektif untuk mencegah penyakit parah, rawat inap, dan kematian. Vaksin bekerja dengan cara melatih sistem kekebalan tubuh kita untuk mengenali dan melawan virus SARS-CoV-2, sehingga jika kita terinfeksi, tubuh kita sudah siap untuk bertahan. Jika Anda belum divaksin atau belum melengkapi dosis booster, sangat dianjurkan untuk segera melakukannya. Langkah kedua yang tak kalah penting adalah ventilasi. Karena virus menyebar lewat udara, memastikan sirkulasi udara yang baik adalah kunci. Jika berada di dalam ruangan, bukalah jendela dan pintu sesering mungkin untuk membiarkan udara segar masuk. Jika menggunakan AC, pastikan filternya bersih. Dan jika memungkinkan, gunakan mode yang mengambil udara dari luar. Menghabiskan waktu di luar ruangan jauh lebih aman daripada di dalam ruangan. Nah, jadi, jika ada pilihan untuk bertemu teman di taman daripada di kafe yang tertutup, pilihlah taman. Ketiga, menjaga kebersihan tangan. Ini adalah kebiasaan dasar yang sangat ampuh. Rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setidaknya selama 20 detik. Gosok semua bagian tangan, termasuk punggung tangan, sela-sela jari, dan bawah kuku. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Lakukan ini terutama setelah dari tempat umum, setelah batuk atau bersin, dan sebelum makan. Keempat, penggunaan masker. Meskipun aturan mungkin sudah lebih longgar, masker tetap menjadi alat pelindung yang efektif. Gunakan masker yang pas dan berkualitas baik, terutama saat Anda merasa tidak enak badan, saat berada di tempat yang sangat ramai, atau saat berada di transportasi umum. Kedua, ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita untuk melindungi orang lain, terutama mereka yang lebih rentan, seperti lansia atau orang dengan penyakit penyerta. Kelima,
Jika Anda merasakan gejala-gejala COVID-19, sekecil apapun itu, tindakan yang paling bijaksana adalah tetap di rumah dan beristirahat. Hindari kontak dengan orang lain untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Anda juga bisa melakukan tes untuk memastikan kondisi Anda. Dengan tetap di rumah saat sakit, Anda tidak hanya membantu diri sendiri untuk pulih lebih cepat, tetapi juga melindungi komunitas Anda. Pencegahan COVID-19 adalah usaha kolektif. Ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tapi juga tentang melindungi keluarga, teman, dan seluruh masyarakat. Setiap langkah kecil yang kita ambil, mulai dari mencuci tangan hingga mendapatkan vaksinasi, memberikan kontribusi besar dalam mengendalikan penyebaran virus ini. Informasi mengenai COVID-19 terus berkembang seiring dengan penelitian baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Untuk data dan panduan terbaru di Indonesia, Anda bisa merujuk ke situs resmi Kementerian Kesehatan atau situs Satgas COVID-19. Untuk informasi global, situs Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah sumber yang paling akurat dan dapat diandalkan. Hindari percaya pada berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya karena misinformasi bisa sama berbahayanya dengan virus itu sendiri. Sebagai penutup, mari kita terus terapkan kebiasaan sehat ini dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi mungkin telah mengubah banyak hal, tetapi juga mengajarkan kita betapa pentingnya kesehatan dan kepedulian terhadap sesama. Dengan pengetahuan yang benar dan tindakan yang tepat, kita bisa melewati ini bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk like channel ini, share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Tetap sehat, tetap waspada, dan sampai jumpa di video berikutnya.